saat itu juga kakak saya belum pulang ke rumah. Saya yang datang ke rumah. Saya kan masih satu rumah lah gitu ya. Itu seperti dari pintu itu ada seperti kayak ada asap langsung hentak langsung ke tenggorokan saya. Dan di saat itu juga itu posisi saya masih sendiri ya karena anak saya kan di momong teh. Itu langsung nusuk ke tenggorokan saya dan saya langsung mengeluarkan darah seperti itu. Oh, muntah darah. Muntah darah. Itu Cukup yang pertama. banyak. Sedang. Untuk yang pertama itu nggak terlalu banyak. Cuman kakak saya yang cewek ini lebih kurang percaya untuk hal-hal seperti itu. Padahal dia sudah tahu memang si temannya ini memang untuk berniat tidak baik, tapi malah kenanya ke orang yang di rumah, yaitu saya, buat istri saya juga dan anak saya juga seperti itu. Dan posisinya memang sampai detik ini memang masih seperti itu. Oh, masih berlanjut. Saya berpikirnya mau sampai kapan gitu, apa yang bisa membuat dia ini berhenti gitu. Nah, buat sahabat mistis yang lagi butuh untuk meruqyah diri karena kelihatan auranya, ya ampun nih teh negatif banget, terus lagi ngalamin sakit karena ilmu sihir, ada garam ruqyah Teria. Di sini aku sudah membacakan beberapa surat dari Al-Quran yang dimana kandungannya untuk menangkal ilmu sihir, mengatasi kalian yang sedang mencari jodoh, auranya negatif. Untuk usaha juga bisa menangkal tempat usaha kalau dilihat orang sepi. Nah, untuk cara penggunaannya di sini bisa gunain ember, bisa gunain bak sesuai dengan ukuran, bisa 3 sendok atau 5 sendok untuk ukuran ember kecil. Menengah atau sedang bisa 5, 7, 9 dan itu semua ganjil tergantung balik lagi ya medianya. Nah, kalau untuk pakai bathtub ini habis setengah dari kemasannya. Oke, untuk sahabat mistis langsung aja di order garam ruqyah Teria di online shop, TikTok shop dan langsung hubungi admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah, terima kasih selalu setia nontonin channel Ria Puspita Official. Nah, kali ini gak usah kita basa-basi, kita akan ada di podcast misteri. Karena pasti narasumber yang datang ke sini mempunyai kisah mistis, pengalaman pribadi tentang dirinya atau keluarganya yang pernah mengalami hal-hal mistis seperti jadi korban ilmu hitam atau pernah diganggu sama sosok makhluk. Tapi sebelumnya kalau kalian mau menanyakan di mana tempat praktekku, bagaimana cara konsultasi, caranya langsung hubungi 2 admin saya, ada admin Ririn, ada admin Sasi. Dan kalian kalau mau jadi narasumber langsung hubungi admin Nanda. Nah, kita kenalan ke bintang tamu atau narasumber hari ini. Siapa dia? Kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi buat kenalan nih sama sahabat mistis. Perkenalkan, nama saya Ame. Untuk tinggalnya di Jakarta Barat. Nah, kalau Bang Ame ini ada satu cerita Bang Ame tentang pribadi Bang Ame sendiri. Betul. Yang benar-benar kamu ngerasain langsung, kamu yang ada di dalam peran itu ya Bang Ame ya. Ada di sini. Nah, ceritanya kalau mau tahu cerita Bang Ame mana lagi sih yang dibilang sama Teria ada di sini. Nah, kalau untuk kali ini Bang Ame, kisah mistis atau kisah horornya itu pengalaman dari siapa Bang Ame? Boleh diceritakan. Baik Teria, untuk pengalaman yang saya akan jelaskan atau ceritakan saat ini, yaitu pengalaman langsung di inti sih. Apa istilahnya di keluarga inti ya Teh. Jadi ini adalah teman dari kakak saya yang perempuan. Jadi teman kantor Teh. Jadi dari zaman dulu itu mulai dia kerja itu memang balik lagi untuk saling menjatuhkan lah. Oh, jadi kayak ibaratnya jadi lawan tapi lawannya menjatuhkan. Betul, gitu. Tapi secara nggak langsung jadi kena ke saya dan keluarga saya seperti itu. Imbasnya betul segitu Teh. Bagaimana tuh cerita awalnya? Jadi begini, untuk kejadiannya ini belum lama Teh, sekitar 2 tahun yang lalu. Saat itu memang hal-hal ganjil sudah saya rasakan seperti itu. Pada saat itu memang saat saya pulang, saat istri saya pulang kerja,
Anak saya kan masih kecil teh. Nah saat itu juga posisinya saat di rumah dan ada hal yang menurut saya itu benar-benar tidak masuk akal. Mulai dari pertama itu kiriman itu saya rasakan tuh seperti kayak hentakan ke badan saya teh. Hentakan badan saya itu seperti rasanya tuh kayak ada batu yang jatuh ke muka saya seperti itu. Baik, dan untuk selanjutnya itu saya langsung mikir apa ini mungkin ada hal-hal yang aneh gitu di hidup saya atau gimana. Tapi di luar dari kendali saya itu saya mikir saya kan suka bisa seperti ini teh wah dari ada yang nggak beres nih kayak gitu. Punya feeling ya, punya feeling dan insting lebih ya. ke nerawang sih teh. Oke. Betul seperti itu. Dan saat itu juga pas udah saya posisinya seperti itu, udah saya rasa nggak enak, saya sampai nggak bisa kerja dan lain-lain itu. Dan pada waktu itu memang ada kejadian yang bikin saya down banget. Jadi saat itu juga posisinya langsung badan saya ambruk, jatuh. Dan saat itu juga keesokan harinya itu saya langsung melihat, jadi gini teh, kalau saya habis merasakan sesuatu, entah kenapa kayak ada di dalam diri saya itu kayak melawan untuk lo juga besoknya bakal kena lagi, bakal kena sebaliknya kayak gitu. Nah pas sudah seperti itu, posisi kayak gitu tuh langsung besoknya ya udah saya langsung normal lagi. Tapi langsung saya pas sampai rumah lagi itu saya langsung diam. Itu ada kakak saya, itu ada istri saya juga. Terus saya langsung diam, saya langsung seperti ini. Oh orang ini nih yang membuat pelakunya lah gitu. Pelakunya seperti itu. Sebut aja namanya R ini teh cewek ya. Nah saat itu juga saya langsung diam dan entah kenapa saya langsung melihat ada satu ruangan itu posisinya atau kondisinya itu sedang berduka teh. Kayak seperti tahlil, kayak lagi tahlilan seperti itu. Itu lagi saya ngelihat situ berduka. Ini untuk kejadiannya ini orang tersebut ya. Dan ada si pelaku ini, ada si R ini. Ada si R ini. Oh, bukan. Oh, tete insya Allah. Nah, terus saat saya ngelihat itu kejadian dia kayak satu ruangan, langsung saya pindah lagi ke satu rumah lagi dan itu suasana itu berduka lagi. Oh, sama dengan yang di rumah pertama. Saya sampai merinding gitu. Nah, udah saya melihat seperti itu, pindah lagi ke satu lokasi lagi, rumah yang berbeda, tapi ada dia tersebut juga nih, berduka lagi. Dan di situ saya melihat seperti ada, misalkan ada jenazah, ya udah. Jadi saya berpikirnya, oh ada yang meninggal. Udah di saat itu saya langsung dek. Bangun. Kondisinya sih bukan kebangun ya, jadi kayak saya tersadar. Lagi kayak diem aja gitu, diam, cuman saya bisa ngeliat kayak gitu. Udah. Nah, terus saya cerita ke kakak saya yang cewek ini, seperti ini mungkin. Cuman kakak saya yang cewek ini lebih kurang percaya untuk hal-hal seperti itu. Padahal dia sudah tahu memang si temannya ini memang untuk berniat tidak baik, tapi malah kenanya ke orang yang di rumah, yaitu saya, buat istri saya juga dan anak saya juga seperti itu. Nah, entah 3 hari lah teh, sekitar 2-3 hari, itu ada langsung cerita dari kakak saya. Langsung manggil saya kan, misalkan manggil saya Mei juga lah gitu ya. Mei, si ini ibunya meninggal. Di hari itu, 2 hari setelah mimpi. Ya bukan mimpi ya, saya diem kayak gini aja sih. Ibunya meninggal dan itu apa yang saya lihat gitu, seperti itu. Kok apa yang kamu lihat kok bisa kejadian seperti itu. Nah selang sekitar seminggu apa 5 harian, kakaknya meninggal. Kakaknya si R ini? Kakak si R ini lagi meninggal. Nah selang seminggu lagi atau hampir 2 minggu, itu saudaranya meninggal. Saudara istilahnya mungkin sepupu tapi kesayangan lah gitu, deket juga meninggal. Jadi kalau saya berpikir apa yang saya lihat 3 lokasi tempat dengan keadaan berduka ini, itu kejadian teh ke si R ini, pelaku ini, seperti itu. Dan saya mikir saya berpikirnya bukan untuk nyukurin atau seperti apa gitu, enggak, cuman apa yang saya lihat kok kejadian ke kehidupan nyata seperti itu. Kalau memang ini kejadiannya nyata dan ini memang balasan dari yang di atas,
ya saya di luar kendali saya seperti itu. Cuman mungkin kalau memang dia berbuat yang tidak baik, ya balik ke diri dia sendiri seperti itu. Memang apa yang dirasakan sama kakak kamu selama apa ya adanya teror itu tuh apa yang dirasain? Kan gini, kalau memang 3 orang ini menjadi korban si R, otomatis kan sudah ada yang dia lakukan ke keluargamu gitu. Nah itu apa? Untuk yang pertama-tama awal itu memang ya itu mulai dari hal-hal yang tidak masuk akal, yaitu misalkan sakit tiba-tiba, terus yang tadi saya alamin tuh tiba-tiba kayak ada serangan kayak batu jatuh gitu ke muka saya. Terus mulai dari istri saya juga sakit seperti itu, dan kakak saya memang jadi kerjanya jadi begini teh. Jadi goyang. Iya. Nah untuk sakitnya itu kayak gimana? Maksudnya bisa nggak dijabarin gitu? Sakitnya sih lebih ke apa ya? Mungkin sakitnya itu memang sakit bukan kayak medis. Jadi kayak sakit tiba-tiba kayak bengong, tiba-tiba kayak pusingnya tuh bener-bener kayak nusuk segala apa? Nusuk ke kepala tuh sakitnya minta ampun kayak gitu. Dan sakit-sakit yang bukan medis seperti itu gitu. Nah di saat itu juga saya melihat ya bayangan seperti itu. Sosok si orangnya ini terlihat di kepala saya memang teh. Dan apa yang saya tanyakan ke kakak saya, ya itu benar. Jadi Apa yang kamu tanyain? ya saya bisa melihat orangnya ini ada teman ini, dia kalau ke kantor seperti ini, dia kalau ke kantor sering naro ini, terus dia kalau ke kantor suka naro jaket, itu yang jaket kotor dan itu taruh di kantor, seperti itu. Dan suka naruh hal-hal yang misalkan barang-barang yang gak masuk akal tuh taruh di kantor, Apa diselipin. aja contohnya? Seperti kayak apa ya teh, misalkan batu atau apalah gitu ya kecil-kecil taruh di kolong kayak gitu. Jadi saya berpikirnya kayak kalau saya awam juga ya teh hal-hal seperti itu. Cuman hal-hal seperti itu kakak saya cerita ke saya, oh dia sering naruh di sini di bawah lacinya kayak gitu. Dan di saat dia naruh saat itu pagi pasti ada kejadian. Contoh misalkan bosnya langsung marahin kakak saya dan hampir-hampir ya mungkin mau Pecat lah. mungkin seperti itu. Tapi ya alhamdulillahnya ya seiring mungkin di samping bantuan Allah juga gitu, bantuan yang di atas, ya itu ya alhamdulillah jadi menghilang seperti itu. Dan puncaknya itu untuk di awal-awal seperti itu. Dan cerita yang paling puncaknya ada di akhir, yaitu ke anak saya dan saya teh. Gimana tuh ceritanya? Jadi untuk cerita yang paling menurut saya mungkin ini membuat trauma hidup saya juga ya teh seumur umur gitu ya. Jadi ini saat itu juga kakak saya belum pulang ke rumah. Saya yang datang ke rumah. Saya kan masih satu rumah lah gitu ya. Nah saat itu juga kakak saya langsung WA saya. Udah pulang duluan kok, Ame udah pulang duluan gitu. Ya, soalnya dia nanya ini kok belum sampai rumah kata gitu. Jadi pemikirannya itu kenapa si R ini sampai nanya ke kakak saya udah sampai rumah belum? Ya udah mungkin pemikirannya saya pulang duluan, ya udah saya yang kena seperti itu. Nah, kejadiannya itu ini belum lama teh, beberapa bulan yang lalu. Jadi saat itu saya sampai rumah, itu seperti dari pintu itu ada seperti kayak ada asap langsung hentak langsung ke tenggorokan saya. Dan di saat itu juga itu posisi saya masih sendiri ya, karena anak saya kan di momong teh, seperti itu. Itu langsung nusuk ke tenggorokan saya dan saya langsung mengeluarkan darah seperti itu. Oh, muntah darah. Muntah darah. Itu Cukup yang pertama. banyak. Sedang. Untuk yang pertama itu nggak terlalu banyak. Nah, kejadian yang paling puncaknya itu di saat saya pulang duluan. Di rumah masih keadaan sepi. Anak saya sudah diantar. Nah, posisinya anak saya sedang panas tiba-tiba. Batuknya itu tiba-tiba juga berdahak seperti namanya anak masih 2 tahunan ya teh. Jadi batuknya itu seperti ini. Kan kita kasihan ya, maksudnya kok sakitnya tiba-tiba seperti itu, nih ada apa gitu. Nah, di saat itu juga saya coba nih ada apa seperti itu. Ya udah, saya langsung pegang anak saya langsung gendong, terus saya bilang, Dek, saya peluk tuh sambil nangis, Dek, apapun yang kamu rasain atau hal-hal apapun negatif apapun yang ada di tubuh kamu, pindah ke ayah, pindah sekarang ke ayah. Terus dia langsung gini, muka saya langsung dipegang gini, gitu pegang, langsung dia udah pegang seperti itu,
langsung saya tidurin, itu langsung tiba-tiba dia tertidur teh di kasur. Dia langsung tidur, langsung madep ke tembok, dan itu langsung keluar keringat, panasnya hilang, terus saya nggak dengar batuknya lagi, habis itu dia tidur. Nah dari situ saya langsung tiduran samping dia, dan entah kenapa saya rasanya capek banget habis saya ngomong begitu, saya langsung tiduran samping dia seperti itu. Di saat itu juga saya langsung ngelihat lagi seperti ada asap lagi nusuk ke tenggorokan saya lagi, dan langsung saya nggak sempat untuk apa-apain, saya langsung muntah lagi, batuk, dan itu puncaknya banyak. Dan itu sendirian, itu saya belum ada siapa-siapa, belum ada yang pulang. Itu cukup banyak, dan situ saya langsung trauma, langsung melihat seperti itu, dan itu ada dokumentasinya, dan itu langsung saya foto. Karena berpikirnya ya udahlah, mungkin nanti saya bakal harus cerita ke istri saya atau ke siapapun seperti itu. Nah waktu kamu sama anak kamu sakit itu, anak kamu batuk, terus itu kurun waktunya lama atau enggak? Untuk yang sakit, itu sebentar sih. Sebentar aja. Si adik juga cuma beberapa waktu doang, kamu gendong, udah selesai. Langsung tiduran, langsung keringet, langsung ngucur, tiba-tiba dia madep tembok. Saya juga ngerasa langsung tiba-tiba capek. Saya tiduran di samping dia persis, langsung ada asap itu juga lagi teh. Saya nggak ngerti itu seperti asap atau apa, jadi kayak ada muter di keliling rumah. Saya ngelihat gitu, langsung ngehantem ke tenggorokan. Dan langsung keluarlah seperti itu. Saya nggak pakai untuk sempat ke kamar mandi atau apa. Keluarlah di lantai itu. Langsung saya foto. Langsung saya dokumentasikan. Kayak saya pikirnya, ya udah biar mungkin suatu saat bisa lihat gitu. Kalau ini ya nggak tahu walau ini memang apa dan apa gitu, seperti itu teh. Terus lanjut setelah itu kejadiannya kayak gimana lagi? Ya, dan setelah itu akhirnya saya langsung berpikir, apa mungkin ini harus seperti ini terus, dan akhirnya saya minta tolong untuk ke beberapa teman saya yang sekiranya mungkin bisa lah, walaupun saya juga sedikit banyaknya bisa melihat seperti itu, cuman kan saya butuh bantuan seperti itu. Akhirnya saya untuk langsung minta tolong, dan itu saat itu juga ya dibantuin, dan mereka bilang memang benar pelakunya si R ini, tanpa perlu saya cerita ya, maksudnya ini orang ini nih yang jahat nih, gini, enggak. Dan mereka beberapa orang itu langsung bilang kalau pelakunya itu memang benar. Dengan ciri-cirinya itu apa yang disebutin teman-teman saya itu sama. Terus media yang dilakukan sama orang yang bantu kamu itu apa? Untuk 2-3 orang itu medianya saya nggak tahu, cuman dia via telepon ya, dia langsung ngomong, oh iya Mei, ini gini, oh yaudah gue bantuin. Yang penting kita tetap berdoa sama yang di atas, kita jangan pernah membalas, biarin aja hukum alam ataupun yang di atas membalas, seperti itu. Yang penting bahasa kasarnya, lo gue bantu, ya udah lo gue pagerin lah, seperti itu. Seperti itu. Mantep juga ya. Terus sampai sekarang masih ada teror? Atau setelah itu udah beres gitu aja? Alhamdulillahnya sampai sekarang memang berkurang. Cuman memang bayang-bayang itu memang selalu ada. Jadi saya selalu dimimpiin dengan si R ini. Kok saya berpikirnya, lah ini kan temannya kakak saya, kok saya jadi ikut campur. Mungkin saya berpikirnya, apakah saya juga jadi ikut campur masalah dia, mau nggak mau, jadi saya ikut bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Ya udah saya berpikirnya, ya udahlah, mungkin saya udah masuk ke dalam kondisi ini, ya udah saya lanjutin kayak gitu. Kamu tahu? Tahu. Kalau misalnya si R ini pelakunya? Tahu. Karena udah beberapa kali memang bukan ke kakak saya aja, jadi ke teman-teman kantornya juga seperti itu. Selalu ngelakuin hal kayak gitu untuk persaingan di kantor. Iya, betul. Selain teror yang kamu terus anak kamu rasain, apalagi di rumah? Banyak sih teh. Jadi mulai saya ya nggak tahu, mungkin percaya nggak percaya ya, saya melihat ada sosok nenek-nenek gelantungan di tangga depan, dan itu mukanya rautnya peot banget, bener-bener peot banget. Dan saya tahu kalau nggak tahu kenapa apa yang saya bisa, kalau itu tuh memang dari yang sana gitu, kiriman itu. Oh kiriman. Jadi dia begini tadi di tangga itu, dia begini kakinya, terus sambil kayak ngeledek
ngeledek Ame kayak gitu. Dan itu sering banget kejadiannya. Dan jadi dia kayak ada di depan rumah gitu. Kayak selalu masih mantau tapi dia nggak masuk tapi di depan rumah gitu. Dan selalu saat itu anak saya itu pun kan masih kecil ya teh. Ya kan belum bisa ngomong banget. Dia nunjuk ke si sosok itu. Oh dia melihat juga. Gitu. Karena sejak ya saya pernah mungkin cerita ke Teteh juga, sejak anak saya lahir, saya memang agak lebih ngeblur Teh. Jadi anak saya mungkin walaupun masih kecil ya, jadi bisa ke dianya kayak seperti itu. Iya karena anak kecil kan belum ada dosa, Betul, jadi masih dia juga punya teman hayalan, Betul, gitu. punya apa ya six sense yang beda gitu ya. Nah selain kamu dan anak kamu, istri kamu juga ngelihat atau ngerasain sesuatu gitu hal-hal aneh? Iya kalau istri saya memang ngerasainnya memang kalau dia lebih ke merasakan ya Teh ya, untuk melihatnya tidak. Cuman merasakan itu yaitu balik lagi ke dia lebih ke medisnya juga, bukan ke medis, ke kesehatannya dia. Jadi tiba-tiba dia bisa drop badannya, tiba-tiba dia bisa langsung nggak bisa bangun. Jadi hal-hal yang nggak masuk akal aja gitu. Jadi sakitnya tiba-tiba drop, tiduran, nggak bisa bangun, terus badannya tuh kayak diem kayak gitu. Dan pada beberapa momen atau beberapa kondisi di malam-malam sebelum-sebelumnya itu, saya mencoba lagi. Kok ada yang sesuatu yang kurang baik nih di istri saya gitu. Ya udah saya coba deh apa yang saya mungkin ya walau-alam walaupun saya bisa atau enggak gitu ya. Ya saya coba, saya bacain doa segala macam dan dia teriak-teriak teh. Dan teriaknya itu bukan teriak-teriak ketawa. Seperti kuntilanak gitu. Gitu dan yang saya lihat sih kuntilanak ya itu yang si nenek-nenek itu. Dan itu saat saya coba seperti itu ketawanya kencang banget istri saya. Jadi abis itu udah dia badannya enak. Kamu habis apain aku katanya gitu. Ya udah kayak nggak sadar kayak gitu. Udah enteng aja, enak aja. Cuman habis sebelumnya itu ketawa itu. Cuma dia istrimu, anakmu, terus kakakmu selain yang namanya teror kan terus-terusan ya. Yang paling ekstrim itu tadi anakmu sama kamu yang muntah darah. Selain itu ada lagi perlakuan teror yang si R lakuin ini ke keluarga kamu. Kalau lebih ke saya sih lebih ke kerjaan juga ya Teh. Kenapa jadi, tuh? Ya jadi jatuhnya jadi misalkan saya melakukan hal apa nih, kerjaan apa, tiba-tiba gagal, terus tiba-tiba mungkin saya di jalan ada aja gitu kejadian yang bikin saya tuh kayak mau kecelakaan gitu Teh. Jadi kayak misalkan tiba-tiba kalau saya lagi bawa motor atau bawa mobil, tiba-tiba seperti itu. Dan itu memang tidak masuk akal, ya udah kayak seperti kayak udah mau banting dan saya kayak mau kecelakaan seperti itu. Cuman ya pikirnya saya positif aja gitu kan. Cuman setelah kejadian ini kok banyak terus hal-hal seperti ini. Mulai dari saya sendiri, istri saya seperti ini, kakak saya pun seperti itu. Dan posisinya memang sampai detik ini memang masih seperti itu. Oh masih berlanjut. Saya berpikirnya mau sampai kapan gitu. Apa yang bisa membuat dia ini berhenti gitu. Oh jadi waktu teman kamu 3 orang itu bantuin kamu belum selesai itu? Karena yang mereka bilang tuh hanya untuk magerin. Jadi nggak untuk mereka itu bukan tugasnya buat membalas kata seperti itu. Bukan membalas maksudnya. Apa sih? Ya kalau membalas kan emang nggak bisa betul. kita untuk membalas. Apa ya? Kita pulangin paket yang bukan milik kita lah. Nah mungkin itu pasti ada. Tapi kalau bahasa magerin itu nggak bisa dalam keadaan kita masih masih kotor dengan ilmu sihir. Ya, jadi kalau pemikiran orang ya datang ke spiritualis terus pembersihan terus dia dipagerin oke, tapi benar-benar harus bersih dulu. Bahasanya seperti gini Bang Ame, kayak kita nyapu sapuan belum selesai kita udah pel. Betul. Kotor nggak jadinya? Dan sapu aja belum diselesain, kita udah naruh kain pel, udah main gosrek aja. Nah itu kan debu malah jadi nyatu di satu ruangan. Jadi kalau saya ini saya ya, yang saya tahu dan yang saya sering lakuin, saya bersihin dulu, kita rapihin dulu. Kalau emang kita harus mulangin apa yang bukan ada di badannya si pasien atau kamu gitu, keluarga kamu yang konsultasi sama kita, yang minta tolong sama kita pulangin dulu, kita bersihin dulu. Kalau memang sudah skalanya dari 80% turun ke 20%, itu baru kita boleh magerin.
Nah, kalau selama proses 80-20% itu masih berjalan pembersihan, itu bukan magerin, tapi kita gimana namanya apa ya? Kalau kayak ngontrol, kayak ngeliatin, mantau. Betul. Jadi kita cuma mantau jarak jauh ataupun jarak dekat, kita pantau, tetap badannya itu kita pagerin buat jangan ada lagi yang sana yang baru buat ngelempar. Nah kalau misalnya kamu udah dipagerin masih dilempar aja, berarti belum bersih total badannya. Memang hukumnya itu harus dibersihin dulu. Nggak bisa belum dibersihin terus dipagerin. Sama aja yang di dalam badan ngegrogotin badan juga. Jadi harus dibuang dulu baru dipagerin. Memang mungkin sampai detik ini ya teman-teman AME itu hanya sekedar membantu apa ya formalitas kali ya gitu. Mungkin kalau untuk seperti yang lebih ke intensnya atau pengobatannya enggak seperti itu. Ya jadi masih ada sampai detik ini juga seperti itu. Pernah nggak kamu ngalamin kejadian yang sampai hampir mati gitu kamu ya Mei atau istri kamu atau kakak kamu? Pernah ya itu yang muntah darah itu? Ya itu. Itu aja? Selebihnya ya sebelumnya mungkin cerita-cerita atau kejadian yang lain yang saya pernah kejadian kecelakaan seperti itu. Tapi kalau khusus ini mah cuma darah itu, muntah darah itu yang bikin saya trauma dan saat saya muntah itu mungkin pengalaman seumur hidup saya itu badan dan saya udah pasrah jadi ya udahlah kalau memang ini nggak apa-apa. Berarti sampai sekarang pun belum ada pembersihan yang total. Betul, ya Ame. Gitu. Karena gini bukan cuma Bang Ame doang, mungkin Bang Ame belum ngerti full dengan pengobatan non medis. Betul. Yang cuma ada di pikirannya ya ini belum bersih. Masih intens lah mereka ngelakuin. Kalau buat sahabat mistis juga di rumah, sekalipun kalian datang ke saya atau ke beberapa spiritualis, itu nggak datang terus kita sembuhin terus besok ngerasa enak. Betul. Kebanyakan itu dari intensnya mereka kirim energinya besar apa enggak. Kalau energi mereka memang sangat besar atau besar, itu nggak bisa yang hari itu kita kerjain langsung. Karena apa? Pembersihan dulu, terus nggak langsung hari itu sembuh. Kalau memang Tuhan berkehendaknya sembuh ya insya Allah sembuh hari itu. Tapi balik lagi yang namanya energi, kita main energi. Belum tentu hari itu habis dipegang langsung sembuh. 1 minggu aja belum. Berarti kamu penyembuhan sama teman kamu yang 3 orang aja nih. 3 orang loh yang megang kamu. Itu berapa lama sampai ke detik ini kita ngobrol? Ada berapa bulan? Ya baru 3 bulanan. 3 bulan? 3 bulan dengan 3 orang, dia belum sembuh total. Betul. Jadi kalau buat kalian yang kayak misalnya 2 hari, gue berharap untuk sembuh total, minta sama Tuhan banyak-banyak. Tapi kalau badan kalian memang benar-benar non medisnya full banyak gitu, energinya full banget, energi negatif di badan, itu pembersihannya itu harus intens pelan-pelan. Per 3 hari, per 5 hari, per seminggu. Kenapa? Badan itu kan gak selalu kuat. Betul. Jadi harus pelan-pelan pembersihannya. Nanti di kurun waktu yang sudah kita lihat memang sudah oke, tinggal 10%, baru dikurung badannya. Baru ada penjagaan yang kuat. Baru ada yang namanya penjagaan tadi, pemageran dan lain-lain. Kenapa 10% paling itu rasa. Tinggal rasa di pikiran. Kayak contoh, aduh sakit kepala nih, jangan-jangan. Nah itu rasa. Rasa yang sering karena kita sering ngerasain. Jadinya itu suges terus, akhirnya itu ke-trigger terus di otak kita. Nah jadi kalau buat sahabat mistis yang lagi pengobatan, jangan mau kalah sama keadaan sekarang sakit. Emang kalau mau sakit medis, non medis, semuanya kudu sabar. Betul. Kita pergi ke dokter menyarankan kita minum obat satu hari sekali atau sehari 3 kali. Kita ikutin. Ya kan, kita rutin minumin. Ada 1 obat yang harus dihabiskan. Ya benar-benar kita habiskan. Karena saya pernah dengar dari dokter saya kalau tidak dihabiskan atau memang makannya cuma setengah udah ngerasa enak terus kita udah selesai nggak minum obat lagi, kita berhentikan minum obat lagi, itu sama aja kita ngebiarin bakteri yang udah keluar suruh masuk lagi. Virus yang udah keluar masuk lagi. Begitu juga pengobatan non medis. Bedanya apa sih Teh? Medis sama non medis untuk penanganannya? Medis itu terlihat. Semuanya terlihat ya bisa beli obat di Kimia Farma, bisa beli obat di apotik, ada MRI, ada ronsennya kelihatan. Kalau non medis itu rasa di badan tapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya kayak orang-orang awam biasa. Memang harus spesifikasi ngelihatnya. Dan kalau memang orang-orang sembarangan pun ngelihat adanya cuma buat dimainin. Oh kamu kesantet padahal mah kagak. Jadinya cuma diduitin doang. Nah dalam beberapa waktu kebelakangan ini ada nggak kayak teror-teror lain yang pernah terjadi selain yang udah kamu ceritain?
Untuk belakangan sampai detik ini ya Teh ya, jadi teror-teror lainnya itu paling yang tadi saya bilang. Jadi kalau saya kemana ataupun saya mau kerja, cuma kecelakaan itu. iya, jadi hal-hal yang menurut saya kecil tapi bisa membuat fatal juga. Jadi saya berpikirnya kayaknya membuat saya jadi musibah kayak gitu. Paling hanya itu sih. Cuman kalau balik lagi di kepala saya dan sampai sering saya tidur atau apapun, saya berpikir kenapa selalu bayang-bayang si CR ini seperti itu. Oke, gampang sebenarnya Bang Ame. Bang Ame tinggal bahasa gini, Allah bisa karena terbiasa, karena keterbiasa melihat wujudnya dia, alam bawah sadar kita akhirnya ngikutin energi yang terbesar adalah muka dia. Kalau Bang Ame mau setiap malam Fatihain, ucapin dalam badan. Kalau emang kalian tidak pantas untuk di badan saya, tolong pergi. Tapi kalau memang tujuan Tuhan mengirim kalian untuk menyadarkan saya, insya Allah setelah saya bangun tidur, saya akan sholat tobat meminta kepada Allah. Jadi kamu harus janji. Janjinya bukan cuma sama setan. Ya kan? Itu bukan janji sama setan, tapi kamu janji dengan Tuhanmu. Itu mempengaruhi apa ya? Kayak energi mereka yang ada di badan kita pergi aja pelan-pelan. Nggak langsung pergi ya, pelan-pelan. Sholat malamnya dikuatin. Terus kalau memang kamu punya garam krosok di rumah, kamu ruqyah mandiri. Tapi kalau kamu dan sahabat mistis nggak punya garam ruqyah sendiri, boleh langsung check out aja garam ruqyah Teria. Dijamin fresh. Karena saya tiap hari bikin baru untuk siapapun yang pemesanan. Nah buat Bang Ame, runtutan orang kena itu atau urutan orang kena itu kan pertama itu selalu teror. Dikatakan dia sudah menjadi korban itu kalau sudah ada fisik yang kena. Contoh tidak bisa jalan, sakit kepala, muntah darah, hal-hal lain yang abnormal dan di luar logika. Nah itu baru kita mulai fasenya oh beneran kena tembak. Walaupun dia kayak ngerjain udah 2 tahun yang lalu nih, kenapa masih sampai sekarang. Kita coba untuk ngebersihin sisa-sisa kotoran dari mereka. Karena yang namanya setan itu tidak bisa dimatikan. Ya mereka aja sudah alamnya udah beda banget deh sama kita. Ingat lagi, setan, jin, iblis itu nggak bisa yang namanya kita matikan yang kayak kita bunuh gitu kayak manusia, bunuh manusia terus mati, enggak. Kita bisa ngusir mereka, kita bisa buang mereka dengan mereka tidak bisa kembali lagi ke badan kita. Kita niatin baca surah-surah yang ada di Al-Quran itu dengan tulus, ikhlas, terus makrosnya bagus, tajwidnya bagus, semuanya bagus. Emang niat buat ya Allah, setiap surah yang engkau kirimkan, engkau firmankan, engkau turunkan, ini semua itu obat. Air pun begitu. Ya Allah, saya minta mukjizat, saya minta hidayahmu ya Allah, saya minta karomah darimu ya Allah, gantilah air ini menjadi air obat dari jauhkan dari ilmu sihir, ilmu telu, guna-guna lainnya. Bismillah, baca doa, ya Fatihah, ya kita baca Al-Ikhlas, baca An-Nas, Al-Falah, baru kita minum. Contohnya kayak gitu. Jadi kalau sekarang kamu dalemin itu aja. Karena banyak orang di luar sana itu panik akhirnya pokoknya harus ketemu sama Teria. Ini cuma bisa disembuhin sama Teria, minta alamatnya belum. Sebenarnya bisa, asal tenang, yakin. Kalau ditanya, saya udah coba Teh, jangan dikeluhin baru 2 hari coba terus nggak sembuh-sembuh. Saya ibaratnya kita kerja mau punya duit aja sebulan baru gajian. Betul. Bener nggak? Nah kita jalanin itu dulu. Kalau Bang Ame udah oke di badan, punya feelingnya bagus, dikuatin itu yang tadi saya kasih tahu. Kalau memang ada di rumah garam krosok untuk mandi bagus. Nah gimana Teh caranya biar intens di luar itu kayak kita naik motor, naik mobil nggak yang tumbang atau kita tiba-tiba jadi kayak orang mau kecelakaan, mau nabrak sesuatu. Dari kita keluar pintu, masuk ke dalam mobil, kita baca doa selamat perjalanan, doa perjalanan, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dari kita nyetir sampai ke tempat, sampai tujuan. Nyampe kita di lokasi gitu Bang Ame. Jadi biar ada temennya terus atau nyetel musik walaupun tidak terlalu kencang tapi setidaknya konsentrasi kita enak, keimbang. Tapi kalau saya kebiasaan itu kalau mau penelusuran apa mau ke tempat pasien, aku mau pergi yang jauh, mau pergi saya baca la ilaha illa anta. Karena saya tahu di jalan pun pasti ada orang yang zolim sama kita. Jadi gini Bang Ame,
Kalau setelah Bang Ame ngerasain segala sesuatu yang kita bicarakan berdua ini dan dilihat sama sahabat mistis ini sudah berhasil, Bang Ame, kakak abang, terus istri sama anak-anak sudah mengalami fase yang oke, seminggu ini sudah aman, tidak ada gangguan lagi, pertahanin. Karena saya yakin kalau Bang Ame memang punya insting penerawangannya tinggi, itu malah bikin ngasah. Karena kita kan ngasah yang namanya punya kepekaan itu bukan cuma kita berbagi sama pasien, kita ngobatin pasien atau kita sholawat, tapi semuanya habluminallah, habluminanas, habluminallah, habluminanas. Hubungan kita sama Allah kayak gimana, hubungan kita sama manusia kayak gimana. Jadi kalau kita udah nolongin, oh udah, terus asanya apalagi, oh ya zikiran, sholat, itu harus rutin dijalanin. Satu yang harus diyakinin, percaya kalau Allah itu segala dari segalanya. Betul. Maha dari segalanya. Jadi kalau misalnya saya cuma ngasih tahu ini trik yang sering saya juga lakuin ke beberapa pasien saya sebelum saya pegang, ya Allah gantilah ya Allah, jadikanlah tangan ini sebagai pengganti obat, berilah mukjizatmu, syafaatmu ya Allah, tolong. Saya memaksa Tuhan untuk menolong saya, bukan saya yang bisa menolong, saya cuma jembatan aja. Mungkin kalau minta langsung sama Tuhan belum ketemu karena kitanya nafsu, karena kitanya buru-buru, kita saling ngingetin aja. Nah kayak abang sama kakak sama istri, coba untuk sekarang lebih lagi ke habluminallahnya. Mendekatkan diri ya. Deketinnya, bener-bener deketin lagi yang kita ngemis, yang kita minta, yang kita mohon aja Bang Ame. Nah kalau untuk barang-barangnya gampang kok, air ada, garam kerosok di rumah ada, bahasa gitu. Kita baca niat tulus, Allah ngerti. Oh ya teh, saya nggak bisa baca doanya karena nggak bisa baca Arab. Allah pakai bahasa Indonesia pun kita ngomong begini aja, lantang aja bisa kok. Yang penting kita yakin, itu aja Bang Ame. Nah buat kakaknya, kalau di tempat kerja juga lebih sering lagi baca-baca ya la ilaha illa antanya dipakai, terus zikirnya. Terus kalau perlu, kalau misalnya di tempat kerja nih sering-sering lah pakai headsetnya. Kalau lagi kerja pakai headset kan biasa orang-orang kantor zaman now pakai headset sambil ngetik, dengerinnya sholawat. Apa teh sholawatnya? Sholawat dari Nurul Mustafa bagus, Habib Syekh bagus, semua sholawat itu bagus, nenangin. Terus kadang-kadang kita kayak kebawa ke alam sejuk, alam yang enak, yang tenang, itu saat baca sholawat. Kayak saya lebih suka itu sholawat dari Habib Syekh itu karena kenapa dendangnya di sholawat itu bikin aku tenang. Yang tadinya mau ngamuk, membabi buta gitu kan. Kita manusia gitu, tapi itu menjadi tenang. Nah Bang Ame pakai itu yang memang bermanfaat. Kalau menurut Bang Ame apa yang Ria ucapin gak bermanfaat, gak usah dipakai. Sama kayak sahabat mistis, apapun yang ada di dalam podcastku, penelusuranku, kalau kalian oh ini bermanfaat, pakai, gunain. Tapi kalau Allah tuh omongan Teria lagi gak benar, gak usah dipakai. Karena sejatinya saya itu cuma manusia biasa, saya juga bisa melakukan kesalahan. Jadi gunakan apapun, manfaatkan apapun yang ada di sini kalau bermanfaat dan berguna. Nah buat sahabat misi semuanya yang mau kayak Bang Ame nih, ada cerita tentang keluarga atau diri sendiri, langsung hubungi admin Nanda. Nah kalau mau garam rukiahnya tadi di menit awal udah dikasih tahu, kliknya ke TikTok Shop, nanti ada di sini linknya. Kalau kalian mau konsultasi, penanganan, terus mau ngobrol sama aku atau ngundang aku ke rumahmu, ke kota kalian, langsung hubungi dua admin saya. Ada admin Ririn, ada admin Sasi. Nah buat Bang Ame terima kasih banget untuk cerita yang kedua. Ini pelajaran penting buat sahabat misi semuanya. Karena dalam menghadapi apapun itu, mau permasalahan apapun, sakit medis, non medis, tenang. Karena semuanya itu pasti ada solusinya. Tuhan kasih kita obat berarti Tuhan kasih kita penyakit berarti Tuhan kasih kita obat. Jadi obatnya di mana nih teh? Cari pelan-pelan. Kalau memang kita ngerasain obat dari dokter udah nggak bisa, oh berarti obat batin. Obat batin apa? Kita sholat, kita sholawat, kita baca doa, kita zikir, dan lain-lain ibadah-ibadah yang belum pernah kalian lakuin dari hati. Hati itu susah karena banyak pasien atau banyak sahabat mistis yang kasih tahu kayak sampai sekarang pun nggak ngerti yang namanya khusyuk tuh kayak gimana. Kayak Allahu Akbar masih mikirin besok nonton bioskop jam sekian, atau nih aduh lagi makan nih, nanggung nih makanannya. Nah oke, sahabat mistis, perbaharui, perbaiki lagi
badan kita, diri kita. Oke, naikin lagi. Oh udah 3 tangga, 4 deh, mau ke 5 tangga. Biar apa? Biar derajat kita itu lebih tinggi lagi di mata Allah, dinaikin lagi. Jadi rezeki-rezeki yang kita mau ambil itu naik juga. Value-nya kita juga naik lagi. Karena kenapa? Kita sudah habluminallah, habluminanasnya udah bagus. Jangan sombong, tapi makin dibagusin lagi. Karena serendah-rendahnya kita, kalau kita udah makin ngerasa ngerendah, kita nggak akan pernah tahu sombong itu nikmat atau enggak. Jadi kita udah nggak punya rasa sombong. Menunduk aja kayak hukum padi ya. Kalau padi mah enak dikeprak-keprak jadi beras. Kalau kita dikeprak-keprak sakit hati banget. Oke, terima kasih sahabat mistis buat waktunya hari ini. Karena Bang Amenya pendiam, jadi sayanya agak grogi dikit. Oke, kita akan ketemu lagi di podcast horor selanjutnya. Terima kasih Bang Ame, terima kasih sahabat mistis, terima kasih tim dari Ria Puspita Official. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.